harusnya ada dong Institut Pendidikan Guru Nasional, di mana yang terpilih dari yang terpilih aja bisa masuk ke sana. Dengan catatan mereka keluar dari Institut Pendidikan Guru, mereka jadi PNS langsung dengan gaji yang tinggi. Itu kan semua orang talenta terbaik akan berlomba-lomba jadi guru. Sekarang kan orang mau jadi guru kalau nggak keterima di mana-mana dulu. Iya kan, jadi pilihan iya nggak lulus SNMPTN di jurusan ini ya udahlah, ada sekolah pilihan guru, kedua, pilihan kedua, bahkan mungkin pilihan ketiga dan seterusnya. Selamat datang di podcast Lampung Post Update. Kali ini bersama gua Aji, kita akan membahas isu yang cukup krusial ya terkait dengan pendidikan. Tapi nggak asik kalau misalnya kita ngobrol sendiri nih ya, Aji ngobrol sendiri di podcast ini. Tentunya gua kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu staf khusus Presiden bidang inovasi pendidikan dan daerah terluar, Billy Mambrasar. Tepuk tangan dong. Ya, selamat datang Terima kasih Billy. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah sehat ya Bang ya? Sehat. Ini keliling terus nih Bang Iya, Billy. keliling Aku lihat di Google, di Instagram ya. Iya. Instagramable banget kayaknya. Keliling se-Nusantara nih ya. Terakhir ke Kalimantan ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Iya. ya. Event apa itu Kak? Progres Petani Milenial Kaltim aja kan kita bulan Maret bersama dengan Pak Gubernur, PJ Gubernur meluncurkan Petani Milenial Kalimantan Timur untuk mensuplai kebutuhan IKN. Terus kemarin saya cuma update progresnya aja ke sana. Oh jadi anak-anak muda lah ya yang nanti yang akan mensuplai bahan Makanan. baku, suplai makanan ya. Biar jangan diimpor dari luar Kalimantan. Iya. Pokoknya di Kalimantan dulu ya. Tapi dari Lampung juga bisa dong ya nanti kita ke sana. Bisa. Soalnya ini ada hidroponik ini Bang. Oh iya siap. Ini bisnis hidroponik juga ini Bang. Oke, Bang Billy, kita sesuai dengan tupoksinya ya, staf khusus Presiden di bidang inovasi pendidikan dan daerah terluar. Nah, kalau kita berangkat dari isu-isu pendidikan ini banyak sekali ya Bang Billy. Mungkin Bang Billy juga masih punya jiwa aktivis ya. Kalau cerita mungkin di luar podcast tadi, Bang Billy juga sempat memberikan advokasi ya pada saat terjadinya polemik di UKT. Tapi itu mungkin salah satu bagian dari permasalahan yang ada di Lampung atau di Indonesia khususnya. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, ini kan ada 15 kabupaten kota. Ada juga daerah yang terpencil, ada daerah Pulau Sebesi yang terjauh, ada daerah pesisir barat, Mesuji, daerah otonomi baru itu, Kak Billy. Dan perlu sentuhan inovasi. Dan seperti apa sih Kak Billy setelah keliling ya, Kak Billy keliling ke Nusantara, banyak daerah-daerah dan letak demografi atau geografisnya itu berbeda-beda. Seperti apa sih Kak untuk treatment ya supaya pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil terluar itu bisa juga minimal mengejar lah ya seperti di pendidikan yang ada di kota. Kalau di sini Bandar Lampung Kak. Nah mungkin bisa dijelaskan ini Kak secara general apa formula yang harus dilakukan oleh pemerintah, anak muda, legislatif, juga eksekutif. Silakan. Ya, kalau kita lihat, kita membedah anggaran APBN pendidikan ya, karena kita sudah masuk anggaran 2024 sebenarnya, 2025, tapi mungkin refer ke 2024 aja deh, yang sekarang yang tahun ini nih. Itu ada 665 triliun anggaran untuk pendidikan itu kan besar sekali dan yang terbesar di semua sektor, dari semua sektor yang lain, 20% dari APBN. Dan memang Pak Jokowi patuh kepada konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar mengatakan 20% peruntukan anggaran pendidikan dari APBN itu adalah untuk pendidikan. Makanya beliau patuh selama 2 tahun periode beliau bekerja itu, beroperasi, berpemerintah, itu 20% untuk anggaran pendidikan. Nah, tapi kalau kita bedah lagi nih, 20% anggaran pendidikan itu, berapa banyak sih yang dikelola oleh Kemendikbudristek? Itu sedikit, dibagi-bagi tuh dari Kemendikbudristek. Dan yang paling besar itu transfer ke daerah, 52%. Dari 665 triliun itu, berarti 300 sampai 400 triliun ya, 300 triliun lebih, hampir 400 triliun itu lari ke daerah. Artinya ada anggaran pendidikan besar yang dipegang oleh gubernur, bupati, sampai kepala desa, karena ada juga termasuk dana desa di dalamnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan dan kita kaitkan dengan anggaran, jangan langsung mana nih Kemendikbud, mana nih menteri, mana nih presiden. Langsung nyalahin ke atas ya. Iya, 52% anggaran pendidikan itu transfer ke daerah, termasuk dana desa. Sudah diamanahkan artinya. Iya, sudah diamanahkan. Jadi tanya dulu ke gubernur, ke bupati, kenapa sekolah-sekolah di wilayah kita masih rusak? Kenapa akses pendidikan dasar, infrastruktur di Provinsi Lampung masih terkendala, terbengkalai. Kenapa kesejahteraan guru-guru P3K dan honorer nggak diperhatikan? Kenapa formasinya oleh gubernur nggak dialokasikan formasinya anggaran untuk mereka? Gitu. Nah, formula yang saat ini saya dorong itu adalah khusus untuk
karena kita bicara sektor pendidikan ini kan luas, ada Dikdasmen, pendidikan dasar menengah, ada pendidikan tinggi, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan luar biasa. Ini macam-macam isunya. Tapi kalau kita lihat yang paling besar populasi Indonesia itu kan ada di Dikdasmen, ya. Dikdasmen itu 120 juta anak muda Indonesia yang berusia sekolah di Dikdasmen itu jumlahnya besar. Nah, mereka ini memperoleh alokasi anggaran yang kemudian sedikit sekali dari yang tadi saya sampaikan, total 20%. Jadi komitmen pemerintah baik di eksekutif, legislatif, pemerintah pusat, daerah, khususnya pemerintah daerah untuk memperhatikan Dikdasmen, ya, pendidikan dasar menengah ini sebagai kebutuhan primary, dan bagaimana anggarannya itu direalokasi dengan baik gitu. Yang kedua adalah komitmen kepala daerah untuk memperhatikan kebutuhan anak didik langsung. Jangan fokus bangun sekolah, bangun lab yang nggak penting. Bahkan ya saya sering menyindir, saya bilangnya jangan-jangan kepala daerah fokus ke bangunan fisik ini supaya bisa dimarginin, bisa main sama kontraktor gitu kan. Ya kan, kalau diperhatikan kesejahteraan guru dan siswa harusnya dia alokasikan dong untuk gaji guru honor, untuk gaji P3K. Betul, jangan benar mati dulu ya, tapi tapi yang mencerdaskan dulu, yang disejahterakan gitu ya. Tapi sejauh ini kalau melihat tadi kan yang paling penting itu di pendidikan dasar dan menengah ya. Sementara pendidikan dasar itu kan kalau di otonomi di provinsi, tanggung jawab oleh Pemda ya. Pemda. Tapi ada Pemda kabupaten, ada provinsi. Provinsi SMA ya itu provinsi, sisanya kabupaten. Nah, ini ada dua, biasanya kadang-kadang juga ada friksi. Maksudnya sejauh mana sih kalau menemukan apakah pernah menemukan isu-isu tersebut gitu? Kalau misalnya kalau sekarang ini kan, dulu kalau pakai NEM dulu, kalau dari SMP ke SMA. Nah, sekarang kan ada zonasi dan sebagainya. Ternyata itu justru membuat SMA itu juga kalang kabut nih. Karena kan dulu kalau ngelihat prestasinya ya, kalau ngelihat dari sisi prestasi dan kelayakan dia untuk masuk ke SMA. Tapi sekarang zonasi dan kayaknya pinter nggak pinter langsung bisa masuk tuh ke bisa menempuh pendidikan SMA. Kalau di Lampung seperti itu ya. Nah, itu seperti apa ini Kak? Isu ini kan juga cukup krusial karena hilirisasinya juga akan ke bangku perkuliahan itu Kak. Jadi pendidikan SMP menuju ke SMA itu juga harus diperhatikan Kak. Artinya kan harus ada kolaborasi antara Pemda dan Pemprov ini Kak. Nah, sejauh ini pernah Kak menemukan masalah-masalah tersebut di daerah? Sebenarnya kalau kita bedah pertanyaan satu-satu Mas, kan Mas menyebutkan banyak sekali keywords yang beda-beda nih. Ada zonasi di situ, ada ada perebutan anggaran antara provinsi atau kabupaten, kemudian ada tanggung jawab. Ini kita satu-satu dulu. Pertama, anggaran pendidikan untuk SMP itu kan dialokasikan kabupaten, SMA dialokasikan oleh provinsi. Nah, ini kan kalau ketegangannya adalah karena rebutan tanggung jawab. Ini kan ketegangannya tolak-tolakan tanggung jawab. Tolak-tolakan tanggung jawab kan, provinsi bilang sorry, SMP urusan lo. Terus kabupaten bilang sorry kalau SMA-nya bobrok itu urusan lo. Dan ditunjukkan lah sebenarnya anak manusia yang mereka tolak-tolak ini anak yang sama. Anak kabupaten anak provinsi nanti pindah tanggung jawab aja kan. Pindah tanggung jawab dulu anak Lampung. Ujung-ujungnya dia anak Lampung gitu. Dari guru Pemda ke Pemprov. Jadi tolak-tolakan tanggung jawab yang sering terjadi dan sering saya lihat ini sangat meresahkan dan sangat saya sayangkan gitu loh. Ada tuh SMA yang betul-betul terbengkalai di salah satu provinsi di kabupaten, betul-betul jadi kandang kambing. Jadi itu SMA nggak ada guru, nggak ada tindak kelas belajar mengajar. Dan itu dekat sekali dengan kantor bupati kabupaten. Bupatinya bilang sorry itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi. Tanyalah ke provinsi lah. Kalau anak lu nggak bisa sekolah SMA itu kan anak lu, anak kabupaten. Nggak ada tuh anak Lampung bilang saya anak kabupaten, saya bukan anak provinsi. Ya gimana dong ya? Itu menurut saya salah kaprah yang harus segera diselesaikan, di mana sebenarnya pemecahan tanggung jawab ini untuk memberikan fokus anggaran dan fokus tanggung jawab yang kuat pada kedua belah pihak, baik Pemda kabupaten maupun Pemda provinsi. Tetapi tolak-menolak tanggung jawab ini tidak boleh terjadi. Makanya pemerintah pusat harus turun tangan untuk melakukan alokasi dan realokasi tanggung jawab dan betul-betul mensupervisi pembagian tanggung jawab ini dengan agar anak tidak menjadi korban. Nah, sekarang kita ke keywords yang kedua, yaitu zonasi. Kalau kita tarik dari zaman Pak Muhadjir Effendi, sebenarnya itu dari 2013 ya, ancang-ancang itu keluar, itu sebenarnya bagus sekali karena tujuannya adalah untuk pemerataan dan mengurangi liberalisasi pendidikan. Jangan sampai mereka yang mampu punya duit aja yang bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Tetapi justru kita
menyamaratakan kualitas semua sekolah yang bisa diakses oleh siapapun. Ingat kalau kita lihat angka statistik, paling besar anak muda Indonesia itu cuma lulus sampai di SD. Waduh. Jadi jumlahnya ini 100% ya. Kalau kita ambil angka partisipasi murni nasional, saya lupa angka 2024 berapa, tapi say 95-96%. Jadi ada tuh statistik yang mengukur partisipasi anak sekolah, populasinya dibagi dengan berapa sebenarnya yang sekolah. Kayak semacam game survival. Jadi lo mampu Tereliminasi. Iya, tereliminasi kan nggak kayak gitu. Tereliminasinya karena macam-macam. banyak Finansial, hal. kemudian motivasi, akses. Ya bayangin pulau terluar Lampung, dia mau SMA, dia harus ke Bandar Lampung. Jauh. Dia mau tinggal sama siapa, dia mau gimana Kos lagi kan, Bang? Gimana biaya hidupnya gitu. Iya, Jadi sangat-sangat wajar kalau kemudian jumlahnya berkurang nih. Iya. Jumlahnya berkurang yang ke S1. Nah, kalau kemudian zonasi itu nggak diberlakukan, maka yang terkuat secara ekonomi, yang terkuat secara akses, dia bisa mengakses pendidikan SMA yang dan itu nggak bagus. Itu nggak bagus gitu. Karena banyak sekali anak-anak muda Indonesia berbakat yang akhirnya menyerah, layu sebelum berkembang, patah semangat gara-gara SMA-nya kejauhan. Gak ada akses SMA. Kalau mau masuk SMA itu SMA unggulan yang bisa masuk anak-anak orang kaya doang gitu. Padahal punya potensi dia. Padahal punya potensi. Pakai sistem luar negeri, Jepang itu di mana yang terdekat itu sekolah yang bisa dijangkau. Dan kalau misalnya sekolah itu kurang bagus, ya dibagusin sama pemerintah. Supaya semuanya bisa memperoleh akses pendidikan yang baik. Itu sebenarnya semangatnya. Tetapi kemudian carut marutnya ini kan kita harus pisahkan teknis sama filosofis. Secara filosofis itu benar adanya. Secara filosofis untuk mengurangi liberalisasi pendidikan, untuk memberikan akses pendidikan yang merata untuk semua orang. Udah bener lah ya semangatnya ya. Tapi secara teknis kemudian data kurang, bisa pemalsuan dokumen. Ada yang memaksakan masuk ke kartu keluarga. Jadi ada transaksional di situ ya. Betul. Jadi kita nggak bisa menyalahkan gara-gara teknis, kita salahkan filosofis. Enggak. Iya. Ya, perbaiki teknisnya, filosofinya udah benar. Betul. Nah, kalau bicara sekarang kan mungkin masih ini ya, masih proses transisi ya kita bisa katakan ya. Mungkin ke depan juga semakin sempurna lagi ya, baik itu teknis. Kita kalau filosofis tadi sudah benar dikatakan Bang Billy, udah saklek, udah fix lah, semua udah konsensus lah ya, semua udah sepakat. Nah, untuk mungkin di sisi pendidikan ya, selain dengan infrastruktur, yang paling penting itu infrastruktur atau gurunya nih Bang? Maksudnya guru dalam artian kompetensi dan lain sebagainya. Ya, namanya kalau semua ilmu itu kan ada perbedaan mazhab ya. Kalau bahasa luar negeri itu school of thoughts. Ya kayak school of thoughts itu perbedaan Albert Einstein dan Planck. Yang satu percaya gelombang itu partikel, yang satu percaya gelombang itu materi. Itu dari dulu tuh selalu ada perbedaan pandangan. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, maka saya akan menjawab bahwa ini adalah mazhab saya. Yang bisa berbeda dengan sesuai dengan perspektif. Bisa beda mazhab gitu. Bagi sebagian orang pendidikan itu adalah kompetisi. Mana yang terbaik, dia adalah yang terbaik, dia bisa ngalahin yang lain, dia tuh yang terbaik gitu. Termasuk zonasi. Anak saya harus masuk sekolah yang terbaik agar dia bisa menjadi yang terbaik. Tapi saya dibesarkan oleh bapak saya adalah guru 40 tahun, hampir 50 tahun masih mengajar. Mazhabnya dia mengatakan bahwa semua umat manusia memiliki hak yang sama dan memiliki kemampuan yang sama. Gitu. Jadi kompetisi yang diciptakan untuk merendahkan satu dengan yang lain dalam pendidikan itu salah. Semua anak, kita punya anak 5 orang aja kita bisa punya preferential treatment karena yang satu nilai matematikanya lebih tinggi, kita ngecap dia lebih pintar daripada yang satu. Padahal yang satu ini gambarnya jago. Nggak ada, kita nggak bisa merendahkan yang satu lebih rendah dari yang satu. Dari gambar harus matematika gitu ya. Atau dimulai daripada berpandangan bahwa yang matematika lebih keren dari yang menggambar. Itu dulu. Bahwa masuk ke sekolah yang sana lebih keren, jadi anak gue biar lebih keren di sana. Itu udah salah salah kaprah gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya, mana yang lebih penting, infrastruktur atau guru? Saya sebagai anak guru tentunya bilang guru dulu. Kenapa guru dulu? Karena bapak saya tanpa bangunan sekolah aja ngajar anak-anak di bawah pohon saja, anaknya jadi semua. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pengusaha, ada yang sekarang lagi di luar negeri dapat beasiswa, ada yang jadi dokter, yang dia ajar di bawah pohon tanpa bangunan. Apalagi kalau dia mendapat bantuan negara untuk memperhatikan kesejahteraan guru-guru ini kan akselerasinya lebih cepat lagi. Iya, ideologi dulu. Gitu. Dan banyak sekali negara yang sudah mengimplementasikan sistem di mana guru itu mengelola anggaran secara otonomus, independen. Terserah dia mau pakai untuk apa, yang penting bisa diaudit gitu.
dia mau pakai untuk bangun infrastruktur. Sekarang kan anggaran daerah pendidikan 52% lari ke tangan gubernur, lari ke tangan bupati. Siapa yang mau tahu itu gubernur sama bupati baku atur dengan kontraktor untuk dapat margin dari pembangunan fisik sekolah. Berapa yang lari ke anak-anaknya? Berapa yang lari ke gurunya? Sisanya berapa? Iya, yang ngajar ya kan. Makin tipis aja ya Pak ya. Ya mungkin hampir nggak ada malah. Hampir nggak ada ya malah. Kenapa? Karena kepala daerah mungkin nggak bisa bikin profit dari kalau uangnya udah masuk ke rekening guru, gimana dia mau bikin profit? Iya. Tapi kalau ke kontraktor kan bisa baku atur di belakang layar ya. Benar-benar. Kasih gua persenan ya kalau gua kasih lu proyek. Iya. Itu juga membahayakan ya di sektor pendidikan. Padahal untuk infrastruktur tadi ya, infrastruktur dan juga kesejahteraan guru. Tadi Kak Billy bilang guru yang mungkin orang tua dulu ya, Guru dulu terbatas lah ya, Iya. kesejahteraan terbatas, tapi masih bisa mencetak anak-anak yang berprestasi ya, justru malah bagus lah masa Tanpa depan. infrastruktur. Tanpa infrastruktur di bawah pohon tadi ya, apalagi dengan suntikan dana yang 20% tadi ya, Memperhatikan di APBN. kesejahteraan guru. Ya. Nah tapi kalau misalnya dari Bang Billy sendiri sebelum jadi staf sus juga kan juga aktif ya menghidupkan dunia pendidikan ya. Kalau di mungkin ada banyak ya, kalau aku lihat itu ada Kitong bisa, terus ada lagi semacam inkubator dan lain sebagainya. Nah itu jauh mana nih sepak terjangnya sampai saat ini? Ya puji Tuhan, alhamdulillah saya kemarin memperoleh Satya Lancana ya, Wirakarya dari Presiden karena apresiasi kepada 5 program pemberdayaan yang kami usung ya, mulai dari Yayasan Kitong Bisa yang mendidik ribuan anak secara gratis, kemudian ada program inkubasi melalui Papua Youth Creative Hub dan juga pusat inkubasi bisnis itu juga jalan terus dan ribuan anak kita latih. Kemudian program petani milenial bersama Kementerian Pertanian yang sudah melatih ke 500.000 anak muda se-Indonesia. Ya itu berjalan memang jauh sebelum saya menjadi staf khusus juga. Memang passion saya adalah pemberdayaan dan passion saya adalah pendidikan, pengembangan SDM. Dan ketika menjadi staf khusus akhirnya saya bisa mengekspansi, men-scale up giat-giat tersebut. Dan mungkin setelah nggak staf khusus saya akan kembali lagi ke sektor non formal itu. Menghidupkan kembali ya, selain setelah mengabdi ya untuk iya tetap hidup, mengabdi juga ya. Maksudnya saya menjadi staf khusus kan tetap hidup, bukan menghidupkan kembali, bukan seolah-olah dia mati terus saya jadi staf khusus. Oh ini masih kembali. Tetap existing ya berarti ya? Bukan hanya existing lagi mas, malah tambah besar dampaknya. Ya. Makanya saya memperoleh penghargaan tadi ya. Untuk di Lampung? Memang belum seluruh Indonesia ya karena keterbatasan resources, tapi semoga kedepannya bisa bukalah seluruh Indonesia di Lampung ya Kak ya. Iya. Karena banyak sekali daerah-daerah yang membutuhkan tadi ya support motivasi. Nah ngomong-ngomong tentang motivasi nih Kak ya, kita kan mau ngadain event ya, event akbar ya, Lampung Inspiring Teacher 2024. Tentunya Kak Billy sebagai keynote speaker ya salah satunya ya, dan menginspirasi masyarakatnya ini. Dari temanya saya guru hebat milenial berprestasi. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan? Spoiler tipis-tipis. Pertama adalah saya akan sampaikan kalian adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan sangat mulia gitu. Dengan suntikan kesejahteraan yang kecil, dengan kita mendisregard jurusan keguruan dan guru. Coba kalau kita lihat kompetisi-kompetisi, kita ngelihat puja-puji terhadap yang disebut dengan pintar, berapa banyak anak-anak yang pintar itu mau jadi guru? Gak banyak, kecuali dia dibangun oleh ideologi yang kuat bahwa dia pengen mendidik, baru dia mau akhirnya menjadi guru. Nuraninya ya? Iya, nuraninya yang tergugah kemudian menjadi guru. Semuanya pasti mau jadi pengusaha, lawyer, engineer, politik gitu, DPR. Positif dapat cuan ya? Iya, positif dapat cuan, menjadi guru sedikit. Artinya mereka-mereka yang memutuskan untuk menjadi guru, apalagi usianya adalah usia milenial dan usia Z. Yang pilihan profesi depan mata dia mungkin banyak, tapi dia mungkin secara sadar memilih guru. Saya akan memberikan apresiasi dan mengacungkan jempol yang luar biasa bahwa ideologi telah membawa mereka menuju kepada pekerjaan yang mulia. Dan tanpa pekerjaan mereka ini, maka visi misi Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo untuk menuju Indonesia Emas tidak akan tercapai. Karena kuncinya adalah di manusia dan pembangunan manusia yang didrive oleh guru. Yang kedua adalah, percayalah bahwa orang-orang seperti saya yang bekerja di pemerintah itu selalu mengadvokasi kepentingan pendidikan. Ya, termasuk dalamnya saya terus mengadvokasi kesejahteraan guru. Saya meminta agar di tahun 2021 saya meminta kepada Presiden agar memperhatikan kesejahteraan guru honor, kemudian adanya Perpres dan Permen yang keluar untuk peningkatan tunjangan kepada P3K, dan kemudian ada arahan dari Menteri dan Presiden untuk peningkatan alokasi guru honor di daerah-daerah. Itu semuanya bagian daripada perjuangan yang kami wujudkan untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Nah, tapi saya juga masih ada satu PR yang saya perjuangkan terus ke negara, yaitu adanya institusi pendidikan guru. Kalau kita bicara orang masuk IPDN kan keren banget, orang masuk STAN kan keren banget, sekolah yang dibiayai oleh negara. Dan kalau orang masuk ke sana privilege dan prestisnya tinggi. Harusnya ada dong institut pendidikan guru nasional
di mana yang terpilih dari yang terpilih aja yang bisa masuk ke sana. Dengan catatan mereka keluar dari Institut Pendidikan Guru, mereka jadi PNS langsung dengan gaji yang tinggi. Itu kan semua orang talenta terbaik akan berlomba-lomba jadi guru. Sekarang kan orang mau jadi guru kalau nggak keterima di mana-mana dulu. Iya kan? Jadi pilihan iya, terakhir. lulus SNMPTN di jurusan ini ya udahlah, ada Jadi sekolah pilihan guru, kedua. pilihan kedua, bahkan mungkin pilihan ketiga dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Ya ajakannya nih Kak, mungkin kuat juga ya untuk seluruh guru yang ada di Lampung, tetap mungkin kasih semangatnya nih ya, karena tadi ya penuh keterbatasan baik infrastruktur maupun tadi ya di sisi pendapatan. Silakan Kak. Ya buat guru-guru kan sesuai dengan judulnya Inspiring Teacher Award, bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang paling inspiring, pekerjaan yang paling mulia, dan pekerjaan yang paling penting untuk mencapai visi misi Presiden terpilih Jokowi dan Prabowo. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai pemerintah pusat yang tinggal 2 bulan lagi jabatan saya, tapi saya dari lubuk hati yang paling dalam dari pemerintah pusat, dari istana mewakili Presiden Joko Widodo ya, mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk jasa dan kontribusi dari para guru sekalian. Tetap semangat, tetap memotivasi, tetap inspiring, dan kami titipkan anak-anak bangsa ke tangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dibentuk untuk menjadi talenta terbaik bangsa ini. Iya, tetap dong Kak, tetap dua bulan terakhir ini ya, tetap menginspirasi, dan setelah itu juga kita tunggu nih di Lampung nih Kak. Siap. Ada Kitong bisa atau ada berbagai terobosan lainnya nih Kak. Karena Lampung, anak milenial Lampung ini berdasarkan DPT aja nih Kak ya, daftar pemilih tetap itu ada sekitar 1,5 sampai 2 juta anak milenial, Gen Z, kemudian Gen Alpha sebentar lagi kan udah mulai tumbuh, dan itu membutuhkan orang-orang inspiratif seperti Kak Billy. Oke, terima kasih Kak Billy kedatangannya di studio podcast Lampung Pos Update di kantor Lampung Pos. Terima kasih Lampung Pos sudah mengundang. Ya, semoga sehat dan lancar nih ya bersama staff-staffnya nih. Staff-staffnya udah selalu setia nih Kak ya, berada di samping Kak Billy untuk mengikuti berbagai aktivitas Kak Billy. Tetap update terus informasi kalian, dan tentunya Lampung Pos akan mengadakan Lampung Inspiring Teacher 2024 pada Selasa sampai Rabu 3 sampai 4 September 2024. Akan ada banyak keynote speaker atau narasumber yang berkompeten dan skala nasional. Salah satunya Kak Billy. Dan terus update informasi kamu di Lampung Pos Update, di lampos.co, Say Radio, Metro TV Lampung. Kalau gitu Aji pamit, Kak Billy juga pamit. Terima kasih. Kru juga pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.